Jadi dalam bisnis itu pasti ada naik turun. Jadi nggak semuanya, all sunshine and rainbow gitu kan, kayaknya semuanya enak. Halo Maespreneur, ketemu lagi sama aku Laura di sini. Hari ini kita mau masuki episode 11. Wah, teman-teman apa kabar semuanya? Apakah semuanya sehat? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya, dan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan semuanya diterapkan. Nah, ngomong-ngomong masalah kesehatan nih teman-teman, ada satu hal yang sebenarnya berpengaruh terhadap kesehatan, yaitu faktor kebersihan. Nah, faktor kebersihan sendiri nih teman-teman, pernah nggak sih ngecek di tempat tidur, kamarnya gitu ya, di mana kita harusnya melepas istirahat di situ gitu ya, kita berusaha untuk mendapatkan energi yang baru, ternyata malah menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan kita menjadi kurang gitu atau menjadi buruk adanya, karena adanya tungau ataupun kotoran-kotoran yang lain. Nah, hari ini aku mengundang narasumber dari owner at cleanliving.id, yaitu Mbak Wena Ardra atau yang biasa dipanggil Mbak Wena. Selamat pagi Mbak Wena. Selamat pagi Kak Laura, halo juga Trainer, senang banget nih bisa bergabung di acara ini. Udah sampai episode 11 dan episode-episode sebelumnya tuh aku tontonin itu super bermanfaat banget sih. Jadi I'm so excited to be here. Wah, senang banget ya Mbak Wena bisa join sama kita di sini. Apalagi pas banget kita lagi ngebahas masalah kesehatan dan tentu kebersihan itu menjadi faktor yang berpengaruh. Nah, Mbak Wena bisa dijelasin sebenarnya at cleanliving.id ini seperti apa, dan Mbak Wena sehari-hari di bisnis ini berperan sebagai apa sih Mbak? Silakan. Oke. Iya, jadi cleanliving.id ini sebenarnya baru mulai itu November 2021. Jadi justru di masa pandemi ini baru kita memulai bisnis ini gitu. November 2020. Oh sorry, 2020, iya iya. benar, tahun lalu. Nah itu karena memang masa pandemi ini kan semua orang jadinya di rumah ya, lebih banyak mereka di rumah. Mobilitas tuh terbatas gitu, jadi kalau nggak rumah ya kantor gitu. Belakangan ini baru mulai berani nih, misalnya kayak ke restoran atau staycation gitu ya di hotel. Ya. Nah, di situ kita melihat ada kebutuhan masyarakat untuk tetap bisa merasa nyaman di rumah, di kantor, di hotel atau restoran yang indoor gitu sifatnya. Nah, kenyamanan ini faktornya memang bukan hanya dari segi desain gitu ya, atau vibes-nya gitu kan yang asik, tapi juga kebersihan gitu. Ya. Nah, makanya Clean Living hadir untuk yuk kita jadiin tempat kita itu bersih, nyaman, tapi secukupnya, juga tidak lantas berubah menjadi perilaku kebersihan yang obsesif gitu, yang malah jadinya nggak, yang bikin orang malah cemas terus gitu kan, karena pengen bersih. OCD ya Mbak ya. Iya betul. Jadi cleanliving.id ini datang untuk menghadirkan jasa kebersihan dengan tone yang sangat ramah, dengan tone yang sangat pengertian, dengan sosok seperti asisten pribadinya seseorang dalam hal kebersihan gitu. Jadi orangnya tinggal bilang mau apa gitu ya, orangnya tinggal bilang apa keluhannya, apa kebutuhannya, dan di situ kita hadir gitu dengan protokol-protokol yang juga menjaga orang untuk bisa nyaman, untuk nggak tegang, untuk nggak cemas. Makanya kan ada selalu masker, terus kita juga rutin swab antigen, itu udah paling penting ya. Sama untuk saat ini juga semua tim kami sudah divaksin. Kami mendukung program vaksinnya pemerintah begitu. Begitu Mbak. Ya, berarti ke pelanggan pun pelanggan juga merasa secure ya, karena tim dari Clean Living ini juga memastikan bahwa mereka tuh datang dalam keadaan yang sehat, seperti itu ya Mbak ya? Betul. Fokus segmen pasar dari Clean Living itu siapa sih sebenarnya? Apakah anak-anak muda atau mungkin ada spesifik khusus nih segmen yang disasar sama Clean Living? Ya, sebenarnya kalau segmen pasar sendiri dari awal memang kita sudah petakan gitu ya.
kemungkinan besar nih akan ibu rumah tangga yang memang punya tanggung jawab gitu ya, biasanya punya peran untuk memastikan kebersihan dari rumahnya gitu kan. Nah, cuman memang seiring berjalannya bisnis ini, kita bisa memetakan pasar yang lebih spesifik lagi gitu. Jadi ternyata nggak terbatas ibu rumah tangga, tapi juga mayoritas memang perempuan, 80%, 90% itu perempuan. Tapi beragam gitu. Jadi ada yang memang ibu rumah tangga, ada juga yang working moms. Yeah. Jadi kadang kan mereka sudah occupied ya sama pekerjaan mereka di kantor dan juga tanggung jawab mereka sebagai peran-peran lainnya. Nah, ternyata jasa-jasa seperti cleanliving.id ini sangat membantu begitu, karena mereka tinggal ngawasin gitu kan, bisa ditinggal sambil apa, terus balik-balik udah bersih gitu. Mereka ngecek, kalau ada yang kurang dibersihin lagi, kalau nggak ada udah selesai bersih. Nah, jadi ternyata working moms juga salah satu segmennya kami, teman dekatnya Clean Living gitu. Juga pemilik restoran dan juga staff-staff hotel yang memang mereka in charge gitu ya untuk deep cleaning kamar-kamarnya gitu. Jadi itu sih karena di zaman pandemi ini kan orang kalau datang ke restoran lihat misalnya sofanya ada noda, itu udah langsung sensitif gitu. Iya, betul. Karena memang situasi lagi begini, jadi semua orang tuh sangat mementingkan kebersihan. Nah, makanya kami sangat senang bisa jadi rekanan pemilik bisnis, atau juga agen properti yang nyewain apartemen, nyewain rumah, gitu. Karena untuk memastikan apa yang mereka jual ke masyarakat itu tersajikan dalam kondisi yang bersih, nyaman, wangi. Jadi orang juga nggak tegang gitu kalau misalnya datang ke sana, duduk, lihat sofanya bersih, wangi gitu kan. Begitu sih segmen pasar kita. Oke, setuju ya. Jadi sebenarnya tidak hanya segmen pemilik rumah atau fokus di rumah-rumah saja, tapi bahkan ke restoran, ke hotel, apartemen gitu juga ya Mbak ya. Nah mungkin Mindspreneur yang punya restoran dan saat ini juga sedang membutuhkan gitu ya pelayanan atau jasa untuk kebersihan, nah bisa juga nih nanti kontak aja ke @cleanliving.id di Instagramnya gitu. Itu aktif banget tuh aku lihat ya. Nah, Mbak Wena mau bertanya nih, kan sebenarnya Clean Living ini aku lihat di Instagram itu begitu aktif gitu ya. Apakah Instagram menjadi channel satu-satunya untuk memasarkan atau Clean Living ada strategi yang lain tuh Mbak? Apalagi kan ini sektor jasa gitu ya. Orang biasanya memperhatikan masalah kepercayaan, ini sesuai nggak kualitasnya gitu. Karena kita nggak bisa ngelihat kalau barang produk mungkin kita ngelihat dari gambarnya seperti apa. Nah, kalau jasa seperti ini menurut saya seringkali sulit gitu. Nah, gimana caranya Mbak Wena dan tim Clean Living ini memasarkan layanan ini? Iya, benar banget itu Mbak Laura. Jadi memang karena kalau jasa itu yang jadi penting adalah portofolio. Jadi apa yang sudah kita kerjakan gitu kan. Jadi kalau Instagram itu memang sekarang ini masih jadi channel utama kami untuk kami memasarkan. Tapi saat ini kita sedang mempersiapkan channel-channel lain karena kita nggak bisa tutup mata. Sekarang misalnya kayak TikTok itu kan udah mulai merajai ya, artinya orang nggak afdol kalau belum main TikTok gitu. Jadi kita lagi mempersiapkan ke sana. Facebook kami juga ada, walaupun memang yang di-maintain secara khusus itu ada 2, yaitu Instagram dan Google Business. Jadi Google Business itu juga sangat membantu, karena kan sekarang orang kalau ada apa-apa Google ya. Iya. Apa yang paling utama mereka akan Google dulu sih gitu, restoran terdekat atau laundry terdekat gitu. Jadi di Google itu yang utama juga selain di Instagram. Seperti itu. Kalau YouTube kami pakai, tapi fokusnya untuk mengupload video-video durasi panjang yang untuk pengetahuannya klien kami. Jadi misalnya proses cuci, proses poles mobil, nah itu kami upload di sana. Jadi supaya saat klien kami pesan, mereka sudah tahu
proses-proses atau tahapan apa saja sih yang akan terjadi di rumahnya mereka gitu. Jadi misalnya sterilisasi UV dulu sebelum pengerjaan, lalu disikat, lalu ada penyedotan air dan lain sebagainya gitu. Jadi orang nggak kayak pesen kucing dalam karung gitu kan, nggak tahu yang datang tuh kayak gimana. Jadi kita berusaha memberikan visual, gambaran sejelas-jelasnya ke klien saat mereka pesan kita, apa sih yang akan mereka dapatkan. Karena yang tadi Mbak Laura bilang, jasa kan soal kepercayaan. Apalagi ini jasa membersihkan rumah. Kita masuk ke ruang-ruang yang paling intim dari manusia, yaitu kamarnya mereka sendiri gitu kan. Kamar mandi gitu. Jadi kepercayaan itu harus bisa kita hadirkan dengan hanya klien lihat medsosnya kita gitu, Instagramnya kita. Nah makanya kenapa di Instagram kita itu banyak ngangkat konten-konten hasil kerja, termasuk juga konten-konten yang dihasilkan oleh para klien kami yang udah pesan gitu. Oke, jadi strateginya adalah karena ini tadi berdasarkan kepercayaan juga dari pelanggan, dari Clean Living nih menghadirkan tuh tadi channel edukasinya lewat YouTube gitu ya. Jadi pelanggan kalau mau ngecek pengerjaannya seperti apa tuh bisa melihat video itu. Nah mungkin ini juga yang bisa teman-teman My Adspreneur juga lakukan ya. Jadi kalau misalnya mungkin bergerak di bidang jasa dan lagi bingung gimana caranya supaya membuat lebih terpercaya nih usaha teman-teman, bisa juga tadi mengikuti strateginya, kita menghadirkan konten-konten yang memang menunjukkan edukasi ke pelanggan, itulah yang teman-teman lakukan gitu. Nah Mbak, aku juga tertarik nih, banyak sekali review dan testimoni dari pelanggannya Clean Living. Nah itu gimana caranya Clean Living itu meminta ataukah mereka dengan sukarela gitu ya melakukan review pelayanan dari Clean Living? Gimana Mbak? Oke, jadi memang dari Clean Living itu kita adain promo. Karena kita mau mengapresiasi ya klien-klien kita yang mau meluangkan waktu nih dan tenaga mereka untuk bikin konten nge-review kita gitu. Jadi memang ada promo. Kalau misalnya mereka upload itu mereka dapat potongan harga berapa persen kayak gitu. Dan itu memang menarik sekali sih untuk mereka, untuk para klien cleanliving.id. Nah, cuman memang yang kita perhatikan mau ada promo seperti itu sebesar apapun begitu ya, tetap kualitas pekerjaan itu yang nomor satu. Karena sebenarnya kan persyaratannya itu hanya upload di IG Story gitu. Jadi banyak juga yang upload hanya sekadar upload gitu ya. Jadi tidak kasih testimoninya. Nah, saat kita memberikan pelayanan yang terbaik, saat klien kita pesannya A dan B, tapi kita kasihnya A, B, C gitu ya. Itu kan jadi ngena di hatinya klien. Sehingga nanti reviewnya mereka itu akan jauh lebih sincere gitu, lebih tulus, lebih mereka akan lebih elaboratif mereview testimoni kita gitu. Jadi memang ada promo, tapi juga tetap tantangannya adalah bagaimana kita mempertahankan kualitasnya kita supaya saat mereka nge-review itu benar-benar tulus, benar-benar kalau orang bilang anestesi atau apa gitu bahasanya kayak gitu. Oke, menarik ya. Jadi teman-teman sebenarnya kunci utamanya adalah kualitasnya dulu. Nah itu nanti pelanggan pun bisa dengan sukarela. Apalagi kalau misalnya ada promo lagi tambahan dari teman-teman, nah itu bisa membuat pelanggan juga membuat kontennya pun juga bagus gitu untuk mereview. Nah seberapa besar sih dampak dari review atau testimoni dari pelanggan buat Clean Living, Mbak? Dampaknya sih besar banget ya Mbak, karena sebagian besar yang memesan itu akhirnya karena mereka lihat testimoni dulu, karena ini bidang jasa, jadi kepercayaan itu udah deh itu benar-benar nomor satu gitu. Makanya jadi testimoni itu sangat berharga sih untuk bidang jasa. Ke sebagian besar yang pesan itu pasti mereka bilang, oh iya, soalnya saya lihat udah banyak banget yang pakai ya di IG gitu. Yang pakai juga beberapa, kalau influencer kan kami taruhnya di highlights gitu. Jadi mereka bisa lihat bahwa ini di review oleh influencer-influencer yang mereka juga udah
percaya kayak gitu. Jadi memang berdampak banget sih kalau review ya dari user, karena ya itu bidang jasa mungkin ya. Selain bidang jasa, ini bidang jasa yang masuk ke rumah orang lagi. Iya, betul. Jadi kan kita punya data alamat rumah orang ya kan. Kita juga tahu kondisi dalamnya gimana. Jadi menjaga kepercayaan itu benar-benar prinsip pertama dan utamanya clean living gitu. Setuju sekali sih Mbak. Memang saya juga setuju, apalagi tadi dibilang ini jasanya jasa yang bahkan kita bisa sampai ke kamar tidur, area yang paling private lah ya bagi seseorang gitu. Tetapi ketika mendeliver kualitasnya juga dengan baik, meningkatkan kepercayaan, juga pelanggan puas gitu dengan hasilnya. Oke, nah Mbak Wena, kalau misalnya di sini ada entrepreneur yang mungkin baru memulai, mereka belum mendapatkan review atau testimoni yang cukup bagus nih untuk branding usahanya. Ada tips nggak sih apa yang harus dipersiapkan nih sama mereka? Iya, ini mungkin kami cerita pengalaman kami ya saat di living di awal kan juga sama tuh, belum banyak reviewnya. Yang dilakukan pertama pastinya memang siapkan nih promo yang untuk mendorong hal itu terjadi. Jadi sebenarnya itikat baik itu pasti ada sih di sebagian besar klien. Tapi kan mereka butuh push, mereka butuh trigger ya untuk benar-benar mau melakukan reviewnya, testimoninya. Jadi siapkan itu mekanisme promonya yang menarik untuk para klien kita mau mereview pekerjaannya kita. Terus yang kedua juga jangan sampai saat nanti klien sudah pada bikin konten, kita nggak siapin channel atau media yang baik untuk menyalurkan konten-konten dari para klien itu. Kan sayang ya kalau misalnya mereka sudah upload terus hilang begitu saja gitu. Kita harus simpan konten-konten dari mereka, kita harus publikasikan kembali di channelnya kita gitu. Lalu yang selanjutnya itu juga bagaimana konten dari user setelah kita simpan, kita publikasikan juga, tapi ada yang kita bisa kelola ulang. Karena kan kadang mungkin konten dari mereka secara visual gitu ya, itu belum terlalu menarik gitu. Nah, kita harus punya tim atau setidaknya orang di dalam bisnis yang bisa mengambil peran itu untuk mengolah konten-konten user itu, diedit lagi videonya, dikasih musik, dikasih review bersuara gitu. Jadi bikin itu lebih lively, lebih hidup gitu. Yeah. Dan yang pastinya kalau di awal memang perlu trik sedikit sih. Jadi nggak apa-apa kita berikan jasa dengan diskon besar-besaran mungkin ya, atau mungkin bahkan gratis ke orang-orang terdekat kita misalnya, ke jaringannya kita, ke keluarga, ke teman, atau ke temannya teman yang kita tahu punya followers cukup banyak gitu. Lalu biarkan mereka yang nanti mereview. Nah, itu akan menjadi testimoni-testimoni awal yang membantu klien setidaknya saat mereka berkunjung ke halaman kita itu tuh nggak sepi gitu. Mereka nggak jadi orang pertama yang nyoba gitu, karena itu pasti menegangkan sih ya kalau jadi orang pertama nyoba gitu kan. Jadi di awal mendingan kita maksimalin lah jejaringnya kita, minta mereka untuk review, minta mereka untuk bahkan kalau misalnya kita yang bikinin videonya itu juga nggak masalah gitu. Yang penting nanti mereka upload gitu. Jadi bisa dua sih Mbak Laura, bisa dari user langsung yang bikinin kontennya, bisa juga kita yang mengarahkan user untuk bikin konten seperti apa, hingga bisa juga kita yang bikinin kontennya buat mereka, terus nanti mereka upload di kanal-kanalnya mereka, begitu. Oke, sini komplit sekali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mungkin masih bingung caranya, tadi yang di-share sama Mbak Wena tuh super komplit gitu untuk teman-teman memulai mengumpulkan atau mendapatkan review yang baik. Tapi tetap yang terutama adalah kualitas dari layanan teman-teman sendiri. Nah, Mbak Wena, nggak terasa nih waktunya udah
sepanjang ini dan sangat-sangat inspiring. Ini isinya daging ya, benar-benar bermanfaat nih buat para mindpreneur. Nah, sebagai closing statement, boleh disampaikan Mbak Wena untuk teman-teman mindpreneur yang menyaksikan hari ini. Oke. Mungkin ini ya, jadi dalam bisnis itu pasti ada naik turun. Jadi nggak semuanya all sunshine and rainbow gitu kan. Kayaknya semuanya enak, semuanya positif. Wah, pasti ada naik turun. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, atau mungkin kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh timnya kita gitu ya. Itu pasti ada, itu tidak terelakkan gitu. Tapi bagaimana di bisnis itu prinsipnya itu adalah stronger together. Jadi jangan kalau berupaya sendiri untuk bisa sukses itu pasti akan sangat lebih sulit gitu. Tapi kalau misalnya bersama-sama dengan tim, bahkan juga dengan kompetitor. Jadi saya melihat justru penyedia jasa lain selain Clean Living gitu ya, itu saya merasa mereka itu seperti teammates-nya gitu, anggota tim. Bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang sehat untuk bisnis jenis ini, sehingga masyarakat terus percaya untuk memesan jenis bisnis seperti ini gitu. Karena kan misalnya ada klien lain yang dikecewakan oleh penyedia jasa lainnya, itu pasti akan berdampak ke seluruh ekosistemnya, karena mereka akan jadi pikir ulang, aduh ntar pesan yang lain kayak gini lagi nggak ya gitu. Jadi justru saya melihatnya kompetitor itu pihak yang kita juga harus dukung gitu. Kita juga harus bareng-bareng, bukan saling menjatuhkan, tapi saling membangun supaya bisnis ini semakin kuat ekosistemnya, masyarakat semakin baik daya belinya, bisa akses bisnis-bisnis seperti ini gitu ya, penyedia jasa seperti ini, dan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis jenis ini juga semakin meningkat gitu. Jadi justru saya kalau di Clean Living misalnya ada yang membandingkan atau ada yang berusaha kayak mengadu kami gitu ya, tapi kami ya enggak, kami pikir oh ya udah nggak apa-apa, bagus Bu gitu. Kami malah seneng kalau penyedia jasa lain itu juga baik, juga bagus, juga menjadi opsi gitu. Jadi mungkin itu ya, bahwa dalam bisnis itu stronger together, dan content is king. Jadi zaman sekarang di masa serba online, serba digital, ditambah lagi dengan pandemi, di mana orang semakin lagi sering mainnya di internet gitu kan, karena nggak bisa main keluar, jadi mainnya di internet gitu. Nah itu content is king, jadi pastikan kamu nggak pernah kehabisan konten gitu, karena pasti ada aja orang yang akan mengakses halamanmu saat itu. Jangan pernah nggak ada aktivitas gitu halamannya, harus aktif terus kayak gitu. Mungkin itu Mbak Laura. Nah, teman-teman mindpreneur, demikian Cermat Talks hari ini. Teman-teman semuanya selalu menjaga kesehatan, tidak hanya pribadi, keluarga, tapi juga masyarakat di sekitar. Selalu jaga protokol kesehatan ya, supaya kita semua segera pulih dari COVID-19. Sampai jumpa di Cermat Talks berikutnya. Bye-bye.